Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video bagian yang ketiga dari tutorial shortcut AutoCAD. Jadi masih sama, saya menggunakan AutoCAD 2025 dan di sini saya akan memberikan tutorial 10 shortcut AutoCAD. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada blok. Nah, di blok ini digunakan untuk menyatukan banyak objek menjadi satu kesatuan yang memiliki nama. Misalnya Anda menggambar satu kursi dengan menjadikannya blok, lalu kursi tersebut dipasang dalam sebuah desain menjadi 50 kursi dalam sebuah desain kelas misalnya. Dan jika Anda menginginkan kursi itu berubah bentuk, berubah atau ada yang diedit, maka satu persatu itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka dibutuhkan shortcut blok ini. Oke, langsung saja saya contohkan. Di sini saya memiliki desain atas sebuah kapal. Oke, langsung saja. Ini bisa kalian blok terlebih dahulu. Lalu tekan huruf B, lalu enter. Nah, misalkan saya namai di sini objek. Lalu kalian bisa select objeknya. Lalu enter. Lalu tekan OK. Nah, misalkan ini menjadi beberapa bagian ya. Saya copy di sini. Lalu di sini juga. Nah, saya ingin menghapus bagian atas dari desain ini. Begitu juga dengan desain yang lain. Jika desain ini berjumlah puluhan, maka akan sangat membuang waktu atau tidak efisien. Maka kalian bisa mengedit, klik 2 kali. Nah, di objek tadi kalian klik 2 kali. Lalu misalkan bagian atas ini kalian hilangkan. Ini, misalkan. Lalu close block editor. Maka desain yang lain juga akan mengikuti. Lalu yang kedua ada line. Line ini digunakan untuk menempelkan satu objek ke objek yang lain dengan posisi dan sudut yang pasti presisi. Tanpa perintah ini Anda harus melakukan move dulu, rotate, dan skala manual lagi. Nah, line ini dalam satu perintah. Misalkan saya di sini memiliki sebuah garis ya. Garis ini mau saya pasangkan di bagian sini. Mau saya pasangkan di bagian objek ini. Sini sama sini. Maka kalian ketikkan AL, lalu enter. Pilih objek yang mau dipindahkan, lalu enter. Nah, kalian bisa memilih objek yang dipindahkan. Objek pertama, titik pertama objek yang mau dipindahkan. Nah, di sini mau dipindahkan ke titik yang ini. Lalu pilih objek yang mau dipindahkan, titik keduanya, sini ke atas ini. Lalu ketikkan enter. Nah, di sini ada yes dan no. Yes ini
tidak hanya memindahkan tapi juga mengubah ukuran objek. Misalkan saya pilih yes. Nah, ini merupakan objek yang tadi, dia bisa menyesuaikan dengan ukuran yang kita mau. Dia juga sudah memutar, merotate dari yang menghadap ke kanan tadi objeknya. Jika kalian memilih no, misalkan kita ulangi lagi, misalkan AL, enter, pilih objek, enter, pilih titik pertama, lalu kedua di sini. Nah, lalu enter, misalkan pilih no, maka dia akan besar seperti ini, tidak menyesuaikan. Lalu yang ketiga, ada shortcut dim linear. Nah, dim linear ini untuk memberikan keterangan ukuran pada garis yang lurus atau tegak lurus. Misalkan saya memiliki sebuah garis sini. Oke, di sini ketikkan DLI, lalu enter, pilih objek, pilih titik pertama dan pilih titik kedua. Nah, ini akan memunculkan ukurannya ya. Dan kalian bisa mengedit mtext di sini dan juga angle. Mtext misalkan dari yang 90 tadi bisa kalian tambahkan, bisa kalian ubah ke 40 misalkan, lalu enter. Begitu. Lalu selanjutnya ada demalignment. Nah, berbeda dengan dim linear tadi, shortcut ini digunakan untuk mengukur garis yang posisinya miring dengan sudut garis tersebut. Misalkan ini miring kan, saya klikkan di AL lalu enter, sama pilih garis titik pertama dan kedua. Nah, dia bisa mengikuti dari kemiringan garis yang mau kita ukur. Misalkan kita pilih angle di sini. Angle ini untuk memiringkan dari teksnya tadi ya. Misalkan 30. Dia akan miring. Sama dengan yang dim linear tadi. Lalu shortcut yang kelima ada mtext. Ini untuk membuat teks. Misalkan cukup ketikkan T lalu enter. Nah, di sini kalian bisa tarik kursor untuk membuat area teksnya. Misalkan sepanjang ini. Kita cukup ketikkan saja. Akan contoh ya. Lalu kalian bisa mengubah ukuran ini kan 4. Terus kalian bisa blok, miringkan bisa, dan mengubah font. Lalu ada distance. Nah, distance ini untuk mengukur jarak. Shortcut untuk mengukur jarak tanpa harus menggunakan dimensi yang permanen seperti ini.
Misalkan saya ingin mengukur jarak ini, cukup ketikkan DI, enter, pilih titik pertama dan kedua yang mau kita ukur. Nah, di sini terdapat hasilnya yaitu 50,13. Di sini juga mencakup koordinat dan Z. Misalkan garis yang miring ini, maka dia akan juga mengeluarkan angle. DI, enter. Titik pertama, titik kedua. Nah, di sini juga dia mengeluarkan angle-nya, yaitu 5. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada shortcut divide. Jadi shortcut ini untuk membagi objek menjadi segmen yang sama besar. Ini untuk membagi misalkan sebuah garis panjang menjadi beberapa bagian yang sama rata. Misalkan saya memiliki sebuah garis di sini. Sebuah garis. Nah, di sini kita cukup ketikkan div, lalu enter, pilih objek yang mau kita bagi. Nah, di sini kita perlu memasukkan menjadi beberapa bagian. Misalkan menjadi 5 bagian. Lalu ketik enter. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lingkaran ini merupakan tanda ya. Jadi ini bisa diubah. Kalian blok dulu. Kalian ketikkan dd p type. Lalu enter. Nah, misalkan saya ganti ini dan ukurannya menjadi lebih kecil, misalkan 4. Seperti ini. Lalu selanjutnya ada Pedit. Ini untuk mengedit polyline secara lanjut. Nah, misalkan saya memiliki polyline di sini. Dan saya memiliki polyline. Nah, kita cukup ketikkan PE, lalu enter. Jadi garis polyline-nya. Lalu di sini ada menu yang muncul. Nah, width ini untuk lebar ya, lebar dari polyline ini misalkan 0,9. Enter. Kalau spline ini untuk membuat garis patah-patah menjadi lengkungan halus. Nah, ini menjadi lengkungan halus nantinya, mengikuti polyline-nya. Nah, begini. Itu untuk pedit. Selanjutnya ada boundary. Boundary ini untuk membuat area tertutup ya, otomatis. Misalkan boundary ini untuk membuat garis polyline baru yang mengikuti ruangan kosong yang dikeliling yang tertutup ya. Jadi kita membuat garis baru yang mengikuti kotak ini atau mengikuti ruang ini.
Ini kan terpisah ya. Jadi kita membuat polyline baru secara tersambung nanti garisnya. Kita nggak mungkin, jika denahnya itu rumit, kita nggak mungkin menggunakan ini ya, terlalu membuang waktu. Jadi kita ketikkan BO di sini, enter. Di sini kita memiliki boundary creation ya. Ini polyline. Lalu klik tombol pick point. Misalkan di area kosong ini. Jadi nanti di kelilingnya ini. Karena area kosong ini, ketikkan. Lalu tekan enter. Nah, dia akan menjadi garis polyline yang baru mengikuti ruangan ini. Lalu selanjutnya ada properties. Nah, properties ini untuk membuka jendela informasi dari sebuah objek ya. Misalkan itu warna, ukuran, teks, skala garis, dan posisi ataupun koordinat. Misalkan di sini saya ketikkan PR, enter. Nah, select object. Nah, di sini kita bisa mengganti colornya menjadi merah, misalkan menjadi line tab, tipe garis, misalkan menjadi tipe garis, terus juga ini ketebalan dan skalanya. Ini merupakan informasi dari objek ini. Begitu, sampai di sini tutorial pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Kalian juga bisa berkomentar untuk diskusi di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.